Siap. Siap, Bapak. Oke, sebelum kita masuk, kita absen dulu ya. Siapi. Adli Yapindo, Aisyah Mika, Alvando Joshua, Ananda Wahyu, Apriliana, Arya Suhada, Axel, Desmanita, Devan Ahmad, Barel Julio, Baby Olivia, Baby Rastanti, Franciscus Rizky. Glenn Rizky, Ihsan, Hadir. Gihan Nabila, Kairia Pratiwi, Kevin Awira, Muhammad Wahyu, Mentari, Michelle Simon, Mikael Simon, Muhammad Afgan, Muhammad Uday, Muhammad Raditya, Muhammad Raka, Muhammad Usman, Nadia, Naila, Nefiatia, Nurul Iza, Radio, Raisha, Reseli, Celebrina, Silvi Aisyah, Surya Ramadhani, Syaida, Wanda, Juliani, Zahra, Berdi, Rangga, Bayu Jua. Ya, Bapak. Nah, sebelumnya udah mempelajari mengenai teks Anekdot. Oke, siapa yang tahu apa itu teks anekdot? Nah, Teks yang bersifat lucu atau menyindir, Pak? oke, teks yang bersifat lucu atau menyindir. Yang lain ada yang tahu apa itu teks anekdot? Teks, Pak. Terus, Teks yang mengkritik. oke, ada lucu, ada yang kritik, ada lagi Menyindir. menyindir, ada lagi Ngejek. ngejek. Bully. Teks anekdot. Cerita, Pak. Oke. Oke, sama sehat. Menawarkan. Oke, ada pun yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang pengertian teks anekdot, struktur, ciri-ciri, kaidah kebahasaan, contoh dan tujuan. Oke, pengertian teks anekdot. Siapa yang mau baca? Coba. Sudah, diri. Aku diri dulu, Pak. Ya. Pengertian teks anekdot. Teks anekdot merupakan sebuah karangan kita atau kisah yang bisa jadi berdasarkan pengalaman hidup seseorang yang ditulis secara singkat, pendek dan lucu tentang berbagai topik seperti pendidikan, politik, hukum, sindiran, kritikan dan sebagainya. Dalam teks anekdot itu sendiri perlu diketahui bahwa teks anekdot tidak hanya seperti berisikan kisah-kisah seperti cerita lucu semata, melainkan juga terdapat amanat dan moral serta ungkapan tentang kehidupan dan budaya. Oke. Di sini katanya berbagai topik seperti pendidikan, politik, hukum, sindiran, kritikan dan sebagainya. Nah, ada yang tahu nggak contoh seseorang penulis atau seseorang pembuka yang membuat teks anekdot seperti kriteria yang di sini? Contohnya politik di situ. Siapa komika yang sering
melakukan siapa? Nogi Bardede, yang lain? Kiki Saputri, Mata Najwa. Kalau Mata Najwa itu lebih ke serius ya. Kiki, nah Kiki, contohnya Kiki sering mengkritik beberapa pejabat daerah atau pejabat pemerintah. Nah, kira-kira kenapa dia nggak tertangkap polisi atau kenapa dia nggak dipenjarakan? Karena sebagai jokes, Pak. Apa? Itu hanya sebagai jokes. Itu hanya sebagai Karena contoh. itu fakta, Pak. Itu fakta. Termasuk ke dalam teks anekdot. Nah, jadi kenapa Kiki itu tidak dipenjarakan? Ya karena benar, karena di situ dia ada kritik pemerintah, tetapi dalam bentuk candaan, sindiran dan lucuan dan segala macamnya. Oke, kita masuk ke struktur teks anekdot. Yang pertama itu ada abstrak, gambaran umum tentang teks anekdot. Selanjutnya ada orientasi, latar belakang teks anekdot. Ada berisi pokok masalah dalam sebuah cerita. Ada reaksi, bagian penyelesaian masalah. Nah, jadi reaksi ini merupakan tanggapan dari krisis. Dan koda, bagian yang menutup cerita. Oke, ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, memiliki sifat humor, lucu dan menyindir. Nah, kalau misalnya dia nggak lucu berarti bukan teks anekdot. Selanjutnya bisa menceritakan manusia ataupun hewan. Nah, misalkan kemarin dilihat ada teks anekdot itu juga berhubungan dengan hewan seperti tikus, kantor. Kalau yang lain PDI apa? Banteng merah. Banteng merah. Yang lain? Ganda, Pak. Apa tuh? Ganda apa yang lucu? Banteng merah, Pak. Banteng merah. Nah, bisa berisi cerita fakta atau fiksi. Nah, kalau cerita fakta itulah yang tadi kayak Kiki, dia menyalurkan langsung ke toko-tokonya langsung. Kalau fiksi, nah ada kan yang berbentuk kayak tadi tikus kantor, gambar-gambar. Oke, menceritakan tokoh kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Terdapat tujuan berupa pesan berupa kritikan. Nah, berarti teks anekdot ini harus ada kritikan. Nah, kritikan itu ada yang membangun, ada yang benar-benar mengkritik. Nah, di teks anekdot ini harus ada namanya kritik membangun. Apa tujuan kritik kita yang kita tuangkan dalam teks anekdot? Nah, kaidah kebahasaan mengandung kalimat perintah, mengandung kata predikat. Tahu kata predikat itu apa? Apa kata predikat? Kata kerja. Ceritanya runtut atau sistematis. Apa maksudnya? Tadi kan ada strukturnya dari abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, berarti ceritanya harus runtut dan sistematis. Mengandung kata keterangan waktu lampau. Nah, kemarin atau kata-kata yang lain. Menggunakan konjungsi antar kalimat dan sesuai dengan struktur teks anekdot. Oke, ini ada contoh teks anekdot. Siapa yang mau baca paragraf pertama? Peter, Pak. Radit lah, Radit. Baca deh. Paragraf dua saya, Pak. Radit. Bukan. Oke, Radit, baca paragraf pertama. Baju bos nanti. Iya, dari siapa nih kira-kira? Perhatikan apa akibatnya kalau seseorang presiden terlalu lama memegang kekuasaan. Sehingga ia membohongi rakyatnya sendiri. Itu rakyat akan protes dan marah sebab menganggap presidennya berkhianat. Oke. Dari tepuk tangan. Oke.
Terakhir Adit membacakan paragraf pertama. Nah, kira-kira di struktur teks anekdot paragraf pertama ini apa? Orientasi. Abstrak. Abstrak bukan sih? Abstrak. Ya. Oke, abstrak. Paragraf kedua siapa yang baca? Siapa? Oke, bagus. Berdiri. Nah, situ aja boleh. Tapi ini cerita Gus Dur tentang seorang presiden Filipina yang mempunyai 3 orang anak. Merasa ayah mereka adalah orang nomor 1 di negara ini. Anak-anak sang presiden pun lantas bertingkah neko-neko. Oke, paragraf kedua. Apa tuh? Dalam struktur teks anekdot. Orientasi. Nah, tapi ini cerita Gus Dur tentang seorang presiden Filipina yang mempunyai 3 orang anak. Mereka merasa ayah mereka adalah nomor 1 di negerinya, sama anak-anak sang presiden pun lantas bertingkah neko-neko. Apa tuh bertingkah neko-neko? Oke, bahasa Pekanbarunya mengke ya. Alay. Oke, paragraf ketiga. Siapa yang mau baca? Momen Ageng, Pak. Cewek lagi. Oke, saya Rina. Anak kedua presiden ingin mencari popularitas dengan menyebarkan jutaan lembar uang kertas pecahan 5 peso dari sebuah pesawat terbang. Kakaknya tak mau kalah pamor. Dengan pesawat yang digunakan adiknya sebelumnya, sang kakak menyebarkan jumlah uang lebih banyak daripada adiknya. Oke, itu termasuk ke dalam apa? Krisis. Krisis. Nah, krisis tadi kan krisis itu awal mulanya masalah. Nah, di sini katanya anak kedua presiden ingin mencari popularitas dengan menyebarkan jutaan lembar uang kertas pecahan 5 peso dari sebuah pesawat terbang. Kakaknya tak mau kalah pamor dengan pesawat yang digunakan adiknya sebelumnya. Sang kakak menyebarkan jumlah uang yang banyak daripada adiknya. Nah, jadi dia mempunyai 3 anak. Yang anak kedua dia mau menyebarkan uang dari atas pesawat nih sebanyak 5 peso, pecahan 5 peso. Terus kakak yang pertamanya nggak mau kalah, dia menyebarkan uang juga di atas pesawat lebih banyak nih dari adik yang keduanya tadi. Nah, itu merupakan awal dari masalahnya, krisisnya. Sekarang paragraf keempat tadi apa setelah krisis? Reaksi. Coba membaca reaksinya. Gila nih, Pak. Iya. Perempuan presiden juga ingin populer, tetapi tidak mau meniru cara yang dilakukan oleh kedua kakaknya. Karena ia bingung, ia pun bertanya kepada pilot pesawat yang ikut menyebarkan uang bersama 2 kakaknya itu. Mas Kapten, aku ingin populer seperti 2 kakakku sebelumnya. Tetapi tindakan populer apa yang bisa membahagiakan rakyat? Oke. Anak presiden yang ketiga yang paling kecil, dia bertanya kepada kapten ini tadi, dua pilot ini tadi, dia mau populer nih dari kedua kakaknya, apa yang mau dia lakukan. Nah, terakhir ada namanya modal. Siapa yang mau baca? Satu itu aja, Pak. Ya. Enggak. Gampang sekali. Buang saja yang nona dari atas pesawat, jawab kapten. Oke. Kira-kira lucu nggak? Kapten saya, Pak. Yang ngerti Franciscus? Karena ini YouTube aja, Pak. Kurang menghayati berarti Franciscus dibacanya. Iya, Pak, itu kayak kali ini. Saya Pak, kontak Venus nggak ada dong. Nah, jadi apa kata anak ketiganya supaya dia mau populer? Buang saja ayahnya dari atas pesawat. Buang saja ayahnya dari atas pesawat. Saja ayahnya dari atas pesawat. Nah, dari teks anekdot ini, kan tadi katanya teks anekdot itu ada tujuannya. Nah, apa kira-kira yang dapat diambil dari teks anekdot ini? Presiden yang lama. Apa? Jangan menjadi presiden jangan terlalu lama. Jadi presiden jangan terlalu lama, oke. Siapa presiden Indonesia yang terlalu lama menjabat? Itu, Pak. Itu. Yang kedua. Ini 10 tahun masih. Yang kedua. Yang kedua, Soeharto berapa tahun? 32. Yang kedua. Oke, selain itu apa? Apa yang dapat diambil? Boleh nggak kita mengambil popularitas dari orang tua?
Tadi tidak? Nepotisme. Jadi kalau wakil presiden kita tuh Prabowo sama wakil Prabowo salahnya nggak sesuai kriteria Bapak. Jangan juga di video aja. Jangan politik kawan. Adik Megawati. Siapa adik Megawati? Puan. Kita mempelajari teks anekdot akan membuat teks anekdot. Oke, tujuan teks anekdot. Sarana menyampaikan pesan berupa kritikan dalam bentuk contoh dan menghibur para Baca. Oke, sekarang kita coba ya latihan teks anekdot. Nah, bacalah dulu. Sekitar 10 menit. Terima kasih kepada anak Bapak. Dan pada kali ini kita mempelajari tentang teks anekdot. Nah, selanjutnya semoga anak Bapak lebih paham lagi mengenai teks anekdot. Jadi apa aja yang kita pelajari? Ada pengertian, struktur, Nah, oke. Sekian pembelajaran dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.